Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ira ya dalam pembelajaran satu arah. Mudah-mudahan kita senantiasa ya nak bersama-sama kita perkuat kemampuan kita dalam menimba ilmu, meningkatkan pengetahuan dengan berbagai metode pembelajaran ya. Salah satunya adalah medianya YouTube dengan pembelajaran satu arah, tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar. Marilah bersama-sama kita awali dengan kegiatan ya, berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar berdasarkan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ingat ya anak-anak, dalam segala aktivitas ya selalu utamakan Tuhan ya. Dalam hal ini beragama Islam selalu utamakan, prioritaskan Allah di atas segala-galanya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan Pancasila, pengamalan Pancasila sila pertama ya. Baik anak-anak, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kemarin ya. Setelah kalian belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 hingga 6 ya, kalian nantinya kemudian melakukan kegiatan pembelajaran ulangan harian ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Nanti dicoba lagi ya, dibuka-buka kembali kalau memang hasilnya kurang memuaskan, karena yang kami gunakan medianya bisa diulang-ulang, apalagi di YouTube ya. Jadi kalau kamu masih kurang paham, dibuka lagi, dilihat lagi cara pembelajarannya ya. Baik, kita masuk ke subtema 2. Kita ada di subtema 2 nih anak-anak. Subtema 2, tema 1, pembelajaran 1 ya. Untuk pembelajaran satunya memang agak sedikit banyak, jadi Bu Ira fokuskan di pembelajaran 1. Buku paketnya, buku tulisnya mohon dipersiapkan. Pembelajaran 2 ada di halaman 62-63 ya. Setelah beberapa waktu lalu kalian mempelajari tentang beberapa mata pelajaran ya di dalam buku tematik ini, hari ini kita mempelajari tentang muatan pembelajaran IPS, IPA ya. Nah, untuk pembelajaran IPS nantinya kalian akan menyambung ya materi pembelajaran sebelumnya di subtema 1. Sekarang kita lihat dulu di halaman 62. Di halaman 62 ini ada sebuah teks ya. Ada sebuah teks tentang hewan sahabatku. Nah, di sana ada beberapa gambar berkaitan dengan hewan-hewan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, salah satu contohnya adalah hewan yang ada di halaman 62. Ada gajah, kemudian di halaman 63 ada tuna, ikan tuna, lalu ada burung kenari, burung kutilang. Nah, hewan-hewan ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Hanya memang di beberapa negara memiliki hewan-hewan khas, karena memang mungkin ditemukan pertama kali dan spesiesnya lebih banyak di negara tersebut. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu informasi tentang hewan-hewan khas yang ada di 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Ditulis di buku tulisnya, di buku temanya. Judulnya tunjukkan informasi berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Contoh, negara Thailand ya, spesies khasnya adalah gajah ya. Gajahnya itu berbagai jenis. Nah, sampai dibuat di sana ada istana gajah ya, istana gajah putih. Nah, karena memang spesiesnya banyak sekali. Nah, di Indonesia ada juga Bu Ira gajah? Ya ada. Di Amerika juga ada gajah, di Eropa juga ada gajah. Hanya jumlahnya lebih banyak di
negara Thailand dengan berbagai jenis gitu. Nah, Indonesia lebih banyak di Pulau Sumatera, ya namanya disebutnya dengan gajah Sumatera. Dan bahkan yang perlu kalian ketahui, gajah di Indonesia itu disekolahkan. Tuh, kalau kalian malas belajar, kalau kalian bermalas-malasan dalam sekolah, nanti kalah sama gajah. Gajah sudah bisa bermain bola, gajah sudah bisa berhitung. Gajah loh, akalnya lebih rendah dibandingkan manusia. Jadi semangat belajarnya ya harus lebih baik daripada seekor hewan. Jadi di Pulau Sumatera ada sekolah gajah, namanya Sekolah Gajah Waikambas. Nanti kamu searching ya di Google, kamu lihat tuh apa-apa yang menjadi kelebihan dari sekolah tersebut. Nah, yang kayak gitu yang dicari tahu, bukan hal-hal yang konten-kontennya tidak pada usia kamu, ya, tidak pada usia kamu. Nah, lanjut, selain gajah di Indonesia ada ikan tuna. Sebenarnya kekayaan alam Indonesia itu melimpah ruah, makanya Indonesia itu disebut sebagai negara maritim karena wilayahnya lebih besar perairan dibandingkan daratan, 3:1, lebih banyak perairannya daripada daratannya. Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan, ya, merupakan negara kepulauan. Nah, sehingga sumber daya alam lautnya pun melimpah ruah, salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna pun bisa di beberapa negara, betul. Bahkan ada beberapa negara yang sengaja bekerja sama dengan Indonesia untuk ekspor dan impor ikan tuna, gitu loh. Nah, ya. Jadi kalian ketahui informasi tentang hewan-hewan yang ada di negara kawasan Asia Tenggara. Nah, ayo kita beranjak kembali ke buku berikutnya di halaman 64-65. Ada beberapa hewan, ya, kemudian ada lingkaran. Nah, lingkaran hewan ini terdiri dari 3, beranak, bertelur, beranak, dan bertelur, ya. Hewan-hewan ini, ya, hewan-hewan ini nantinya kalian kelompokkan. Kalau nggak bisa gambarnya, tolong ditulis. Misalkan ikan masuk ke dalam kelompok hewan yang melakukan perkembangbiakannya seperti apa. Nah, sebelum kalian menjawab halaman 64, tentunya kita pelajari dulu bersama-sama tentang perkembangbiakan hewan. Jadi subtema 1, kalian belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ada vegetatif, ada generatif. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, ada 3 macam perkembangbiakan hewan. Kamu bisa baca di buku temamu. Buku temamu ini luar biasa, ya. Banyak sekali variasi warna, bentuk gambar, dan kalimat yang cukup sederhana yang bisa dimengerti. Jadi dibaca, jangan hanya cuma dibuka-buka saja, dibaca, ya, dicermati. Ada 3 jenis perkembangbiakan. Perkembangbiakan ovipar, ya, adalah cara hewan berkembang biak memperbanyak dirinya dengan cara bertelur, ya. Beberapa hewan yang menggunakan cara perkembangbiakan ini adalah 1, buaya. Nah, buaya ini sering banget nih, ada yang masih ambigu, apakah dia perkembangbiakannya bertelur beranak ataupun bertelur. Menurut survei, buaya termasuk ke dalam perkembangbiakan ovipar. Selain buaya, ada keluarga unggas, bebek, ayam, dan sebagainya. Nah, yang kedua, perkembangbiakan vivipar. Apa itu? Perkembangbiakan yang dilakukan oleh makhluk hidup secara beranak atau melahirkan. Jadi ketika dia menghasilkan keturunan berikutnya, hasilnya menyerupai seperti induknya. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan ovovivipar. Nih di sini ada, ya. Perkembangbiakan ovovivipar ini berkembang biak 2 cara sekaligus, bertelur kemudian beranak. Nah, beberapa jenis hewan yang termasuk ke dalam ovipar, tadi 1, ya, buaya dan kelompok keluarga unggas. Kalau vivipar, ya, ini rata-rata keluarga mamalia. Seperti apa? Sapi, ya, paus,
kemudian kerbau, dan nanti kamu bisa cari yang lain ya informasi berikutnya. Kalau ovovivipar ya, ovovivipar bertelur dan beranak. Ini beberapa jenis ya hewan-hewan tertentu. Contoh ular. Ular bisa masuk ke dalam kelompok ovipar. Tapi ada satu jenis ular namanya ular boa. Ular boa, nanti cari tuh ular boa seperti apa. Ular boa itu berkembang biak secara ovovivipar. Selain ular boa ada ikan hiu, kemudian ikan pari, lalu ada kadal, ada iguana dan sebagainya. Nah, kamu bisa mengerjakan tugasmu yang ada di halaman 64 berdasarkan keterangan penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Jadi dikelompokkan. Kalau memang dia bertelur dan beranak, masukkan ke dalam lingkaran yang lebih kecil di antara ovipar dan vivipar. Baik, itu muatan IPA. Sekarang kita beranjak ke halaman 67 sampai ke belakang. Nah, 67 sampai dengan ke belakang adalah bermuatan IPS. Jadi setelah beberapa waktu lalu kita belajar tentang karakteristik ya, karakteristik kenampakan kondisi geografis ya dari sebuah negara. Dalam hal ini contohnya adalah di kawasan Asia Tenggara, di mana diberikan contoh kemarin beberapa negara sama Pak Bari. Ya, diberikan contoh beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Letak astronomisnya disebutkan, letak geografisnya disebutkan ya, kemudian kenampakan alam yang ada di Indonesia disebutkan. Nah, ini ya berbagai macam informasi tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang menunjang kesejahteraan masyarakat yang ada di negara tersebut, salah satunya Indonesia. Dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, mulai dari daratan hingga lautan ya, sehingga dapat ya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Contoh, Indonesia itu disebut juga negara agraris karena dari sektor pertaniannya, mulai dari padi yang menghasilkan beras, kemudian perkebunan yang menghasilkan sayur mayur, lalu dari kelautan yang menghasilkan sumber laut yang melimpah ruah seperti ikan, kemudian mutiara dan sebagainya. Nah, ini nanti dijual belikan ya, sehingga menghasilkan pendapatan negara. Nanti pendapatan negaranya banyak, akhirnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, di sini di halaman 67 sampai dengan halaman 70 adalah cerita-cerita yang berkaitan dengan kenampakan alam dan hubungannya dengan mata pencarian serta kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ibu ambil contoh satu, tadi kan udah Indonesia ya, berarti yang kedua ya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu adalah salah satu negara kecil yang berada di Pulau Kalimantan ya. Negaranya ini tidak lebih besarnya seperti provinsi DKI Jakarta tuh, hanya sekecil itu, tapi merupakan negara maju di kawasan Asia Tenggara selain Singapura. Jadi ada beberapa negara maju di kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam bisa maju karena etos kerjanya tinggi, dia kerja kerasnya tinggi. Kedua, menjunjung tinggi kejujuran, jadi tingkat korupsinya rendah dibandingkan negara-negara yang lain, bahkan 0, sekian. Nah, di Brunei Darussalam selain hal tersebut ada yang menunjang ke kondisi ekonominya sehingga menjadi negara maju, yaitu dari sektor mata pencarian kenampakan alamnya, karena di Brunei Darussalam ini penghasil gas alam ya, penghasil gas alam, sehingga tingkat pendapatan per kapitanya tinggi ya sayangnya. Nah, Indonesia bisa Bu, ada Indonesia di Papua. Indonesia itu ada di Papua. Itu sampai disebut dengan dikuasai oleh beberapa negara di kawasan Australia, makanya disebut dengan PT Freeport. Nah, PT Freeport ini sumber daya tambangnya besar, salah satunya adalah emas. Nah, mudah-mudahan kalian generasi-generasi berikutnya yang nantinya akan menyelamatkan sumber daya
alam yang ada di Indonesia. Tuh, dari dua negara itu, Indonesia dan Brunei Darussalam, kamu cantumkan di halaman 71 ya. Ada ya di halaman 71, dua negara, taruh Indonesia dan Brunei Darussalam. Nah, kamu tuliskan keterangannya, kenampakan alamnya, mata pencariannya. Nah, kalau ada yang sama, misalkan Brunei Darussalam sama Indonesia tadi apa? Sumber tambangnya ya. Yang satu gas alam, yang satu emas, sama-sama memiliki penghasilan dari sumber bahan tambang. Nah, ditulis tuh di lingkaran yang tengahnya ya, di lingkaran yang tengahnya ditulis. Ya, itu cara mengerjakan halaman 71. Nah, kemudian bermuatan bahasa Indonesia ada di halaman 72. Bagaimana saya bisa menentukan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 1 lainnya? Jadi, kamu baca contoh tadi ya, teks Indonesia sama teks Brunei Darussalam, lalu kamu cari ide pokoknya. Ide pokok itu kalimat utama, hal yang penting ada di awal atau di akhir paragraf. Ya nak ya. Ini pembelajaran 1, ada 3 muatan mata pelajaran. Mudah-mudahan tugasnya dapat dipahami ya. Nanti dikirimkan melalui Telegram Wira dan Pak Bahri. Oh iya, Ibu menyinggung sedikit. Materi pelajaran yang disampaikan oleh Pak Bahri berkaitan dengan muatan matematika. Pak Bahri kan menyampaikan materi dan memberikan penjelasan begitu jelas ya. Nah, adapun catatan-catatan yang ada di gambar-gambar itu sama kamu dicatat lagi di buku catatannya ya, di buku tulis matematikanya. Seperti beberapa waktu lalu Pak Bahri kan menjelaskan tentang bilangan bulat, ada gambarnya ya. Kemudian penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, ada teknik dan caranya serta contohnya, itu ditulis ulang sama kamu di buku tulis. Kenapa? Sewaktu-waktu kamu butuhkan untuk belajar, kamu punya catatannya ya sayangnya. Nah, nanti pun sama, kalau ada matematika di minggu ini pun sama, dicatat yang rapi tulisannya. Baik, itu sedikit tambahan dari Bu Ira. Terima kasih atas waktunya ya. Titip salam buat orang tua kalian. Kita sama-sama mendoakan semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan ya. Semoga doa dari jauh dari Bu Ira buat kalian, dan sama sebaliknya ya, kita saling mendoakan. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.